Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah berencana akan kembali mencairkan BLT BPJS Ketenagakerjaan atau subsidi gaji karyawan. Namun tidak semua karyawan bergaji di bawah 5 juta rupiah akan menerima subsidi gaji ini. Ada persyaratan tertentu bagi karyawan yang menerima subsidi gaji 2021. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, apa kata warga soal subsidi gaji yang memberi peranan dan arti bagi kehidupan sehari-hari? Berikut Rakyat Bicara pekan ini menanti lanjutan subsidi gaji bersama Kevin Pakan. Pemirsa, kabar gembira bagi Anda karyawan yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah berencana mencairkan BLT BPJS Ketenagakerjaan atau subsidi gaji bagi karyawan. Namun tidak semua pekerja yang bergaji di bawah 5 juta akan menerima subsidi gaji ini. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait pencairan subsidi gaji dan seberapa jauh masyarakat membutuhkan stimulus untuk meningkatkan kondisi ekonomi di tengah pandemi? Baik, Bu Lena, ini sekarang Ibu kerja di mana dan sudah berapa lama, Bu, kalau saya boleh tahu? Di Mall Mangga 2, udah 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun ya. Nah, Bu Lena, kan sekarang kita melihat bahwa COVID-19 ini sudah ada 1 tahun begitu, Bu. Nah, ini Ibu mungkin bisa cerita kira-kira apa sih dampak atau efek dari pandemi COVID-19 yang sudah setahun ini, Bu? Dampaknya ya jualannya udah berkurang. Oke. Terus marketingnya pun udah dirumahkan semua. Paling kerja dari rumah. Berkurang ya? Berkurang. Berapa persen, Bu, berkurang? Dari kalau standar kan 100%, mungkin sekitar 35%, nggak sampai setengah. Oh, ya Itu ampun. 50% pun nggak ada. Jauh sekali baik Ibu Iya, ya. makanya marketingnya di rumah semua. Iya, iya. Dan komisi pun udah nggak nyampe sampai 1 juta. Nah, ini Bu Lena, waktu ada pembagian BLT BPJS Ketenagakerjaan, ini sempat mendapatkan nggak, Bu, waktu di gelombang pertama waktu itu? Enggak. Oh, belum Nggak dapat, mendapatkan? karena kantornya nggak terdaftar BPJS, belum didaftarin. Oh, belum didaftarin. Sempat bertanya nggak, Bu, kenapa tidak didaftarin begitu? Nggak pernah dijawab, nggak ada respon dari bos. Oh, Gitu. jadi selama setahun ini Ibu belum pernah mendapatkan BLT begitu? Belum sama sekali. Sembako dari rumah, Oh, sempat dapat ya? di rumah aja. Berapa Kalau- kali, Bu, waktu itu mendapatkan sembako? Sekitar 3 atau 4 kali 3 atau 4 kali. Itu dalam setahun. kualitasnya bagaimana, Bu, yang Ibu mendapat sembako itu? Ya gitu, berasnya kadang dapat yang apa bulat-bulat, apa kayak bubur, kalau pas dimasak udah jadi bubur. Oh ya. Ada juga yang rada kuning, panjang-panjang tapi kuning, jadi cepet basi nasinya. Baik, Bu, ini sempat mendapatkan bantuan dari pemerintah nggak, Bu, terkait BLT? Kalau yang tahun ini dapat yang 300.000, itu yang di barcode. Berapa kali, Bu, waktu itu mendapat? Udah 2 kali, untuk bulan ini yang belum. Nah, ini untuk bulan ini, maka rencananya akan dikasih nih BLT. Kira-kira Ibu apa yang ingin disampaikan, terutama supaya Ibu bisa mendapatkan BLT tersebut begitu? Ya prosedurnya dipermudah aja gitu. Terus jangan nggak usah berlibat, dan kuotanya pun lebih diperbanyak lagi untuk karyawan-karyawan yang seperti saya gitu. BLT BPJS Ketenagakerjaan atau subsidi gaji sebesar 1,2 juta rupiah bagi karyawan yang gajinya di bawah 5 juta. Diketahui pemerintah akan cair pada bulan Maret ini. Namun tidak semua karyawan yang bergaji di bawah 5 juta rupiah akan menerima subsidi gaji tersebut. Pencairan subsidi gaji senilai 1,2 juta rupiah diperuntukkan bagi para pekerja yang telah terdaftar sebagai penerima di gelombang 1, namun tidak menerimanya pada gelombang kedua. Untuk mengecek apakah Anda terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa membuka laman website sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Masukkan alamat email Anda di kolom user, masukkan kata sandi, lalu pilih menu layanan. Apabila belum terdaftar, bisa lakukan registrasi dengan cara isi formulir, nomor KPJ aktif, nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Dan setelahnya Anda bisa mendapatkan PIN yang dikirim melalui email dan SMS. Selain subsidi gaji, pemerintah juga memberikan stimulus lain, yakni Kartu Prakerja bagi para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Kartu Prakerja sendiri merupakan program pemerintah untuk biaya pelatihan dan mengembangkan keahlian
terutama bagi para korban PHK dan angkatan kerja baru. Total bantuan senilai 3,55 juta rupiah dengan rincian 600.000 per bulan untuk biaya pelatihan selama 4 bulan dengan total 2,4 juta rupiah, 1 juta rupiah untuk biaya atau insentif biaya pelatihan, serta Rp150.000 untuk biaya survei. Tanggapan saya sangat membantu sekali ya. Lagi dengan adanya musim pandemi ini, pemerintah ada niat untuk memberikan BLT seperti yang tahun lalu saya udah dapat. Oh, sempat dapat juga? Ya, sempat dapat. Apalagi kalau dengar-dengar sekarang kan mau dibagikan lagi kan ya. Iya, baik. Ya, itu sangat membantu sekali untuk kita sebagai pekerja. Pemerintah itu sangat membantu. Harapan saya pada pemerintah, ya pemerintah bisa mendorong dan memberikan vaksinasi menyeluruh semua merata sehingga kita bisa kembali ke perekonomian yang bisa lebih lancar lagi. Kalau dengan divaksin itu kan kita ada harapan bahwa kita tetap sehat. Ibaratnya kan kita udah kalau divaksin kan udah ada yang menjaga. Jadi tenang, tapi tetap kita menjaga protokol kesehatan itu. Kalau menurut saya sebagai pekerja, kalau pemerintah mau memberikan BLT lagi, alhamdulillah bisa sangat membantu buat kita sebagai pekerja. Yang notabene ya gaji pas-pasan lah. Nah, Pak, ini kira-kira menurut Pak Martin ini apakah perekonomian di Indonesia khususnya ini sudah kembali berangsur normal atau pulih atau seperti apa menurut Bapak? Kalau menurut saya sih belum normal sih. Belum ya? Normal karena mungkin ada perkembangan lebih baik ya mungkin kalau menurut saya, karena kemarin kelihatan sepi, sekarang ada ya walaupun nggak terlalu ramai masih udah mulai jalan. Ya harapan saya selaku pekerja selama musim pandemi belum normal benar, BLT bisa disalurkan lagi. Yang kedua, saya dengar dari pemerintah ada vaksin. Nah, mungkin kita perlu juga ada dikasih vaksin biar mungkin kita bisa dibilang kebal sama COVID. Makanya kalau ada COVID vaksin, terima kasih banget. Pemerintah terus menggelontorkan stimulus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Tak bisa dipungkiri, pandemi mengakibatkan sejumlah warga harus kehilangan mata pencarian akibat bisnis yang bertumbangan. Satu hal yang perlu diingat dengan pasti bahwa semangat dan optimisme harus terus dijaga agar perekonomian Indonesia dapat segera kembali pulih meski di tengah gempuran pandemi. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Kevin Pakan dan juru kamera Jamie Jasin dan Harinta Kurniawan. Sampai jumpa pada Rakyat Bicara pekan depan.